Selamat siang untuk anak-anak kelas 12 AKL. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita kembali lagi ke dalam pelajaran praktikum akuntansi perusahaan manufaktur ya. Miss Eres berharap kalian masih tetap semangat dalam mempelajari pelajaran ini nih ya. Nah, dimana kita sekarang masuk ke materi baru. Minggu lalu Miss Eres sudah berikan video, tapi bukan dari Miss Eres sendiri, karena Miss Eres pengen kalian memahami teorinya. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang prakteknya ya. Kita akan buka buku praktikum akuntansi perusahaan manufaktur kita, itu halaman 118. Nah, kemarin Miss Sarah sudah menjelaskan udah mengirimkan video tentang teorinya, dan kali ini Miss Sarah akan menjelaskan tentang prakteknya ya, hitung-hitungannya, karena kalau untuk membicarakan teori kalian bisa baca sendiri ya. Tapi di sini kita akan baca sedikit ya. Proses produksi melalui satu departemen ya, tidak terdapat persediaan barang dalam proses pada awal periode. Nah, yang A, produk yang dihasilkan pada akhir periode. Produk yang dihasilkan pada akhir periode meliputi sebagai berikut: produk jadi selesai proses, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk produk yang bersangkutan sudah 100% dipenuhi. Produk yang pada akhir periode belum selesai diproses menyerap biaya produksi periode yang bersangkutan walaupun belum sampai tingkat 100%. Menghitung unit ekuivalen produk yang dihasilkan. Unit ekuivalen produk yang dihasilkan dalam suatu periode antara lain sebagai berikut. Unit ekuivalen produk jadi yang selesai diproses, yaitu unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh setiap unsur biaya produksi sama dengan jumlah satuan produk jadi yang selesai diproses. Semua unsur biaya produksi sudah sampai tingkat penyelesaian 100%. Unit ekuivalen barang dalam proses akhir periode, yaitu unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh setiap unsur biaya produksi sama dengan biaya produksi yang telah diserap oleh barang dalam proses akhir periode. Nah, di sini ada contoh studi kasus 1 ya, kita baca ya. Pada produksi suatu perusahaan manufaktur untuk bulan Juni 2019 adalah sebagai berikut. Nah, di sini tidak ada persediaan barang dalam proses awal periode. Nah, jumlah produk masuk proses bulan Juli yaitu adalah 8.000 unit. Terus jumlah produk jadi bulan Juli adalah 2019 adalah 6.400 unit. Barang dalam proses akhir bulan Juli 2019 dengan tingkat penyelesaian BB atau biaya bahan baku 100% dan biaya konversi atau BTK dan BOP 25% sebesar 1.600 unit ya. Nah, berdasarkan data tersebut Anda diminta menghitung unit ekuivalen nih, produk yang dihasilkan oleh setiap unsur biaya produksi. Nah, sekarang kita hitung. Karena kan kalau misalnya produk jadi itu yang sudah selesai itu adalah bisa 100% ya. Nah, kita hitungnya produk jadi yang selesai diproses sebanyak 6.400. Nah, ini 6.400 ya. Unit ekuivalen biaya bahan baku untuk produksi sama dengan 100%. Berarti 100% dikali 6.400 unit adalah 6.400 unit ya. Nah, sekarang yang sini. Sekarang yang BT, biaya dalam proses akhir periode sebanyak 1.600 unit ya. Tingkat penyelesaian 100%. Nah, kalian lihat ya. Nah, di sini tingkat penyelesaian ya 100% ya. Untuk biaya bahan baku ya di akhir bulan. Nah, ini untuk produk jadi ini akhir bulan Juli 2019 dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku yaitu adalah 100% ya. Nah, terus di sini berarti 1.600 karena di sini jumlahnya yaitu 1.600 ya. Di sini 1.600 ya. Berarti di sini 1.600 juga.
unit ya. Tingkat penyelesaian 100% unit ekuivalen biaya bahan baku produk. Berarti 100% dikali 1600 unit, yaitu adalah 1600 unit ya. Nah, unit ekuivalen produk yang dihasilkan biaya bahan baku dalam bulan Juli 2019 adalah sebagai berikut. Unit ekuivalen produk jadi 100% dikali 6400, itu yang tadi ya. Nah, unit ekuivalen barang dalam proses di akhir periode yaitu 100% dikali 1600, berarti 1600 unit. Nah, kalau ditambahkan menjadi 8000 ya, seperti yang tadi di sini ada dia barang yang jumlah produk masuk proses bulan Juli adalah 8000 ya. Nah, di sini unit ekuivalen produk yang dihasilkan biaya tenaga kerja ya. Produk jadi yang selesai diproses adalah 6400 unit. Nah, ini untuk yang biaya tenaga kerja ya. Unit ekuivalen biaya tenaga kerja untuk produk yaitu 100% dikali 6400 unit, yaitu adalah 6400 unit. Nah, terus barang dalam proses akhir periode, ternyata di akhir periode barang dalam proses itu adalah 1600, tapi tingkat penyelesaian biaya konversi adalah 25%, sehingga biaya tenaga kerja yang melekat adalah 25% dikali 1600 ya. Nah, selesai kayak gitu, unit produksi ekuivalen biaya tenaga kerja dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini kalian harus hafal ya rumusnya. Ini dapat dari mana nih yang 5400? Dapat dari sini ya. Nah, ini 25% dikali 600 unit ya. Berarti yaitu hasilnya adalah 6800 unit ya. Terus nomor 3, unit ekuivalen produk yang dihasilkan biaya overhead pabrik. Unit produk ekuivalen yang dihasilkan biaya overhead pabrik dalam bulan Juli 2019 dihitung sama dengan unit ekuivalen yang dihasilkan biaya tenaga kerja, yaitu 6400 ditambah 25% dari 1600 unit, karena kan tadi katanya di sini dibilang ini 25% ya. Nah, ini 25% untuk yang BTK biaya tenaga kerja ya. Jadi di sini 25% dikali 1600 yaitu 6800 unit ya. Unit produk ekuivalen tiap unsur-unsur produksi. Biaya produksi yaitu biaya bahan baku 6400 dikali ditambah 100% dikali 1600 unit 7600. Seperti itu ya. BTK 6400 ditambah 25%. Di sini kan ini kan BTK sama BOP ya. Berarti yang BTK sama BOP 25%. Sama seperti ini. 25%. Unitnya diambil dari mana? Ini yang terakhir. Nih, yang terakhir ini ya. 1600 itu diambil dari sini ya. Nah, seperti itu. Sekarang harga pokok tiap unit produk yang dihasilkan. Unsur biaya produksi yang diserap tiap unit produk adalah jumlah unsur biaya produksi dibagi dengan unit produk ekuivalen yang dihasilkan oleh unsur biaya produksi yang bersangkutan. Pencatatan biaya produksi, transaksi, pembelian bahan baku. Nih, kalian bisa baca sendiri. Sekarang kita masuk ke sini ya, studi kasus 2. Nah, di studi kasus 2 ini ada soal nih, CV Karya Guna yang beralamat di Jalan Gajah Raya. Ini kalian bisa baca ya. Di sini ada data dari bagian produksi. Jumlah produk masuk proses yaitu 15.000. Terus jumlah produk selesai proses itu 11.250. Jumlah barang dalam proses akhir periode dalam tingkat penyelesaian bahan baku 100% dan biaya konversi 40%. Nah, kalau biaya konversi ini isinya yaitu adalah BTK dan BOP ya. Yaitu 3.750 ya. Nah, data dari bagian akuntansi yaitu ini ada biaya bahan bakunya, ada biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik ya. Nah, di sini kalian disuruh menghitung unit produk ekuivalen yang dihasilkan. Nah, di sini ada perhitungan unit produk ekuivalen yang dihasilkan ya. Di sini ada biaya bahan baku sebesar 247.500 untuk yang bahan baku ya. 7.500.000 ya yang dapat menghasilkan nih produk jadinya. Di sini kita lihat ya.
Ini produk jadinya 11.250 ya, 11.250. Nah, untuk barang dalam proses di akhir periode di sini dibilang biaya untuk bahan bakunya 100%. Berarti 100% dikali 3.750. Ini 3.750 ya. Kalau kalian ngitung yang ini berarti ini angkanya ya. Nah, yaitu adalah 3.750. Berarti 11.250 ditambah 3.750 yaitu adalah 15.000. Kalau 100% berarti maka jumlahnya akan 15.000 sesuai dengan yang ini ya. Nah, terus di sini itu ada untuk yang tenaga kerja ya, biaya tenaga kerja sebesar di sini tenaga kerja 1.196 juta. Berarti di sini 160 juta dapat menghasilkan ya. Produk jadinya tadi 11.250 ya, yang tadi dari sini. Sama tadi yang bahan baku, hanya saja di sini untuk BTK dia barang dalam proses akhir periode. Di dalam soalnya kan udah ada keterangannya untuk biaya konversi. Biaya konversi ini isinya BTK dan BOP. Berarti kalau misalnya BTK dan BOP itu 40% ya. Berarti 40% dikali 3.750 yaitu adalah 1.500. Nah, berarti unit produk ekuivalen yang dihasilkan yaitu adalah 12.750.000 karena ini ditambah ya. Nah, ini untuk BOP sama seperti itu tadi BTK ya. Makanya jumlahnya juga sama 12.750. Saya tidak akan jelaskan lagi. Nah, terus ini yang B, kita lihat ya di sini perintahnya disuruh menghitung biaya produksi tiap unit produk. Nah, untuk menghitung biaya produksi yaitu didapat dari perhitungan biaya produksi tiap unit produk. Biaya bahan baku. Untuk biaya bahan baku kan di sini sudah diberikan keterangan untuk biaya bahan baku 247.500.000. Nah, dibagi 15.000 unit. 15.000 didapat dari mana? 15.000 didapat dari sini ya, dapat dari hasil akhir. Produk akhir, unit produk yang dihasilkan. Yaitu didapatlah 16.500 ya, tiap unit satu unit produk ya. Nah, terus sekarang biaya tenaga kerja yaitu 196 juta ya. Ya. Dibagi 12.750 unit ya. Nah, sama segini 15.372. Nah, sedangkan untuk BOP 156.800 dibagi 12.750 dapat dari mana? Dari sini ya. Yaitu adalah 12.298. Oke, berarti harga pokok tiap unit yaitu 16. Ini hitungannya per unit ya, per unit. Berarti harga pokok tiap unit, berarti dalam satu unit yaitu adalah harga pokoknya 16.500 ditambah 15.372 ditambah 12.298.000 ya, maka harga pokoknya yaitu 44.170. Jadi kalau misalnya kalian menjual barang, cara menghitungnya itu seperti ini. Jadi kita temukan yaitu harga pokoknya itu adalah 44.170 ya. Nah, perhitungannya disusun seperti ini. Ya, ingat kalian harus menyusunnya seperti ini ya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu jumlah biaya produksi. Oke, jumlah biaya produksi. Dari data tersebut, perhitungan biaya produksi dilakukan sebagai berikut. Harga pokok produk jadi 11. Harga pokok produk jadi 11.250 unit yaitu adalah, nah berarti harga pokok produknya tadinya kan 11.250 unit. Karena di sini kan diketahui bahwa produk jadinya itu 11.250 unit. Berarti harga pokoknya 11.250 unit yaitu 44.170. Didapat dari mana? Didapat dari sini atau dari sini ya. Ya, bisa dua-duanya ya. Nah, dapat berarti 11
Ini kan tadi hitungannya per unit ya. Nah, kita mau hitung kalau misalnya sebanyak 11.250 dengan harga 44.770, maka didapatlah jumlahnya 496.912.500 ya. Sedangkan harga pokok barang yang masih di dalam proses yaitu 3.750. Kan tadi kan dibilang produk masih dalam proses ini kan. Nah, barang dalam proses akhir periode yaitu adalah 3.750. Berarti kita hitungnya seperti ini. 100% dikali 3.750 dikali 16.500. Nah, 16.500 didapat dari mana? Yaitu didapat dari sini ya. Nah, ini didapat dari sini. Didapatlah 61.875.000. Begitu juga biaya tenaga kerja, ini 40%. Taulah 40% didapat dari mana? 40% didapat dari sini ya, biaya konversi ya untuk BTK sama BOP ya. Nah, BOP juga sama ya. Ini juga didapat dari mana? Ini didapat dari sini ya. Terus ini didapat dari mana untuk BOP? BOP didapat dari sini ya. Nah, dapatlah hasilnya segini dan setelah dijumlahkan segini, maka hasil akhirnya jumlahnya itu adalah 600.292.500 ya. Jadi seperti itu untuk yang C ya. Nah, sekarang kita yang D. Yang D itu adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal. Nah, setelah kita hitung, kita akan catat transaksinya ke dalam jurnal. Jadi kalau kalian mau lihat mana sih yang D, mana sih yang C, disuruh apa sih? Itu lihat di halaman 120 ya. Nah, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku dan bahan penolong dalam proses produksi yaitu adalah BDP, biaya bahan baku, dan pada persediaan bahan baku. Nah, sebesar 247.500.000 itu didapat dari mana ini? Biaya produksinya itu didapat dari soal juga nih 247.500.000. Nah, sekarang kita balik ya. Kita buka di halaman 122. Nah, pelajarannya makin susah ya, Nak ya. Jadi kalian harus tetap semangat belajarnya. Terus sama seperti ini ya, BDP, BTK, beban gaji dan upah. Ya, sebesar 196 juta itu didapat dari soal ya tadi ya. BDP, BOP itu 156.800 pada akun-akun BOP yang dikredit. Nah, ini didapat dari soal ya. Jurnal untuk mencatat harga produk jadi. Nah, jurnalnya untuk biaya bahan baku 11.250 unit dikali 16.500. Tahu ya, 16.500 itu didapat dari yang sebelumnya. 16.500. Ini ya, itu 16.500 ya. Nah, sekarang didapat 185.625. Nah, kita hitung pernya ya. Per biaya bahan baku, per BTK, terus per BOP ya. Ini 15.372 didapat dari sini ya, 15.372 ya. 15.372 dan di sini untuk yang BOP-nya 12.298. Ya, 12.298 ya. Jadi ini dapat dari mana ini, Miss? Untuk yang 11.250 ini adalah produk jadi di akhir periode. Ingat ya, produk jadi di akhir periode ya, yang produk jadinya. Nah, kalian buatkan jurnalnya seperti ini. Persediaan produk jadinya yaitu sebesar ini. Yang sudah jadi, persediaan produk jadi, bukan produk dalam proses ya. Kalau misalnya kok kenapa nggak segini, kenapa nggak semuanya atau 600? Karena yang dibilang adalah produk jadi, bukan semua produknya ya. Terus biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP. Nah, ini jumlahnya dari sini semua ya. Terus ini untuk BDP. Nah, ini untuk biaya dalam prosesnya nih, persediaan barang dalam prosesnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Nah, ini untuk yang persediaan dalam proses ya. Kita lihat di sini, ini kita udah hitung 61.875, 23 juta,
58.000 dan 18.447. Nah, ini jurnal untuk yang produk jadi dan ini jurnal untuk yang produk masih dalam proses ya di akhir periode. Nah, aliran biaya produksi. Aliran biaya produksi dapat digambarkan dalam bentuk hubungan akun-akun yang terkait seperti pada bagan berikut. Oke, kita mau saksikan ya alirannya. Jadi ini adalah persediaan awal bahan baku. Ini adalah persediaan untuk yang gaji dan upah, dan ini untuk akun-akun BOP yang dikredit. Nah, lihat ya jumlahnya ini dari soal ya. Kalau kalian lihat ini dari soal 247, 500, 196, 156, 800 ya. Nah ya semua. Nah itu dijelaskan, dikasih tahu nih alirannya nih. Nah alirannya tuh dikasih tahu alirannya. Jadi ini ya. Nah ini itu terdiri dari yang mana aja isinya, yaitu yang produk jadi dan produk dalam proses, tapi yang khusus biaya bahan baku. Dan ini juga 196 alirannya kemana aja, yaitu 172.935.000 ditambah 23.058.000. Ini adalah produk jadi, ini adalah produk dalam proses ya. Begitu juga BOP, ini adalah produk jadi, ini adalah produk dalam proses. Nah, setelah dikelompokkan seperti ini, maka dipecahlah menjadi dua, yaitu persediaan produk jadi dan persediaan barang masih dalam proses ya. Nah, persediaan produk jadinya itu 496.912.500 dan persediaan barang dalam prosesnya itu 103.380.000. Oke. Nah, seperti itu alirnya ya. Oke, di sini ada lagi lanjutannya laporan biaya produksi ya. Di sini untuk data produksinya sama seperti yang di soal ya. Ini 3.750, ini 11.250 ya di soal. Nah, di sini pembebanan biayanya kita sudah buatkan tabel. Ini biaya bahan baku dan ini BTK dan ini BOP ya. 11.250, ini 3.750 dapat dari sini ya. Ini untuk BTK sama BOP dan ini untuk yang BB ya, biaya bahan baku. Ini kalian udah tahu ini dapat dari mana, dari soal ya. Terus ini didapat dari mana, yaitu didapat dari yang tadi ya, pas menghitung biayanya ya. Nih dari sini ya, didapat dari sini ya. 16.500, 15.372, 12.298. Nah, perhitungan biayanya harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang 11.250 unit, yaitu dikali 44.170 ya, 44.170. Nah, terus maka didapatlah 496.912.500 sama seperti ini ya. Terus harga pokok barang dalam proses pada akhir periode, yaitu kan yang masih dalam proses produksi itu kan 3.750 unit nih ya. Berarti biaya bahan bakunya segini. Ini dapat dari mana? Tadi kan kita udah ngitungnya di awal, dari sini ya. 61.875, 23.058.000, 18.447 ya. Didapatlah sekian ya. Oleh karena itu ini ditambah dengan ini, yaitu hasilnya adalah 629.500. Pokoknya ini harus sama ya dengan yang ada di sini ya, yang di awal ya. Kalau misalnya kalian mengalami perbedaan, coba dicek dari kalian cara menghitung atau cara menginput atau membulatkan ya. Nah, itu aja dari Miss Ernest ya. Oke, nanti untuk
PR nanti akan ada di akhir video ya, diperhatikan ya. Nah, jangan sampai kalian salah mengisi ya. Hanya itu aja dari Miss Ernest. Miss Ernest ucapkan terima kasih bagi kalian yang masih menyimak video-video yang Miss buat ya. Tetap semangat, tetap rajin belajar karena kalian tinggal hitungan bulan bersekolah di SMK Karmel ya. Jangan sampai kalian kelelahan. Jika memang kalian lelah, istirahat dulu sebentar baru nanti dilanjutkan lagi belajar ya. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Tetap gunakan masker jika keluar rumah, tapi Miss harap kalian jangan keluar rumah jika memang tidak penting ya. Nah, tetap gunakan hand sanitizer kemanapun kalian pergi ya. Hanya itu aja dari Miss Ernest. Pesan Miss Ernest, tetap semangat ya. Miss Ernest ucapkan sekian dan terima kasih.